Hilmannya ini belum belum hadir ya, belum masuk ya. Siapa lagi nih kelompoknya? Selain ini Hilmannya belum masuk. Ini terakhir slide-nya atau ada lagi? Masih ada Bapak. Boleh diselang dulu sama yang lain sambil menunggu supaya waktunya efektif. Silakan. Oh iya, nih, sudah ada ya. Silahkan. Ya, sebentar. Untuk jenis-jenis binatang, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk jenis-jenis binatang yang dihalalkan itu ada binatang ternak, sapi, kerbau, kuda, kelinci, domba diantaranya. Ada unggas, ayam, angsa, bebek, puyuh, dan lainnya. Ada hewan hidup di air, semua hewan air di laut maupun di air tawar, bangkai ikan, dan belalang. Untuk jenis-jenis binatang yang diharamkan, ada al-munhanikoh, yaitu hewan yang mati karena tercekik. Al-maukuzah, yaitu hewan yang mati karena terkena pukulan keras. Al-mutarodiyah, yaitu hewan yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi. Anatiha, yaitu hewan yang mati karena ditanduk oleh hewan lainnya. Hewan yang mati karena dimangsa oleh binatang buas. Yang keenam, semua hewan yang mati tanpa penyembelihan, misalnya disetrum. Yang ketujuh, semua hewan yang disembelih dengan sengaja tidak membaca basmalah. Yang kedelapan, semua hewan yang disembelih untuk selain Allah walaupun dengan membaca basmalah. Yang kesembilan, semua bagian tubuh hewan yang terpotong terpisah dari tubuhnya. Jenis-jenis binatang yang diharamkan ada daging babi. Penyebutan daging mencakup seluruh bagian tubuh, baik daging, lemak, tulang, rambut, dan sebagainya. Terus ada kutipan penegasan kitab Sahih Fikih Sunnah. Tidak ada perselisihan di antara ulama tentang haramnya babi, dagingnya, lemak, dan seluruh bagian tubuhnya. Demikian penegasan penulisan kitab Sahih Fikih ini, termasuk dalam kaidah zikri banget Yardul Bilkul, penyebutan sebagian. Tapi yang dimaksud adalah keseluruhan, jadi hanya disebutkan daging yang dimaksud seluruh bagian tubuh babi. Terus ada burung bercakar, burung yang memiliki taring dan cakar. Memakan burung seperti burung dara, ayam, atau itik tentunya halal, namun burung dengan cakar yang kuat dan tajam haram untuk dikonsumsi seperti burung elang atau raja wali. Hal ini dasarkan pada jumhur ulama, ketiga imam terkecuali Imam Malik. Beliau, Nabi Muhammad SAW, melarang untuk memakan semua hewan buas yang bertaring dan semua burung yang memiliki cakar. Hadis riwayat Muslim. Terus ada binatang buas, hewan yang menggunakan taring untuk memangsa. Ada jalalah, hewan yang memakan kotoran. Yang dimaksud dengan jalalah adalah hewan pemakan kotoran manusia atau hewan lain, baik berupa onta, sapi, atau kambing, maupun yang burung. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Ahmad dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang meriwayatkan Rasulullah SAW melarang dari memakan al-jalalah dan dari meminum susunya. Hadis riwayat Imam 5 kecuali An-Nasa'i nomor 3787. Jalalah juga termasuk hewan yang menjijikkan seperti tikus, cacing, dan hewan lain yang memakan kotoran manusia dan kotoran hewan lain. Yang terakhir ada keledai Cina. Ini merupakan mazhab Imam 4 kecuali Imam Malik dengan sebagian riwayat darinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk memakan daging keledai yang jinak,
karena dia adalah najis. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Diperkecualikan darinya keledai liar karena Jabir radhiyallahu anhu berkata, saat perang Khaybar kami memakan kuda dan keledai liar dan Nabi SAW melarang kami dari keledai jinak. Hadis riwayat Muslim. Inilah pendapat yang paling kuat sampai Imam Ibnu Aqil menyatakan tidak ada perselisihan di kalangan ulama zaman ini tentang pengharaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahwa. Selanjutnya itu ada hikmah dari dihalalkan dan diharamkan. Itu kan pasti memberikan suatu aturan pasti ada hikmah. Nah, berikut hikmah dari diharamkan dan juga dihalalkan makanan yang pertama dari aspek kesehatan dan kebersihan. Nah, kita tahu ya kalau makanan halal itu disyaratkan harus higienis, terus diproses secara bersih dan bebas dari kontaminasi. Itu bisa menjaga kita dari kita terpapar penyakit dan juga menjaga kesehatan kita. Jadi kenapa dalam itu darah itu diharamkan? Ternyata darah itu mengandung bakteri. Oh, nggak kedengeran ya? Oh, benar. Kedengaran cuma kurang jelas, Mas. Maaf, tadi kurang kedengeran ya. Udah kedengeran belum? Udah cukup. Ya, jadi tadi tuh hikmah dihalalkan dan diharamkannya makanan itu ada beberapa aspek. Yang pertama itu dari aspek kesehatan dan kebersihan. Nah, karena makanan halal itu kan disyaratkan harus higienis, terus diproses secara bersih dan bebas dari kontaminasi. Nah, dengan kita memilih makanan yang halal, kita itu bisa menjaga kesehatan dan mengurangi resiko terpapar penyakit. Sebagai contoh, kenapa dalam Islam itu kita diharamkan ya makan darah, karena ternyata darah itu mengandung bakteri yang bisa membuat fungsi tubuh kita itu turun, terus nggak ada nutrisinya juga, dan sebagai media untuk perkembangan bakteri. Terus yang kedua itu dari aspek ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita itu memakan makanan halal itu kan mengajarkan kita untuk memerhatikan dan taat gitu dengan apa aturan yang udah Allah buat, itu dengan memperhatikan apa yang kita konsumsi dan sumbernya. Nah, hal ini tuh dapat meningkatkan kesadaran diri kita tentang menjalankan aturan Allah dan meningkatkan ketaatannya. Terus yang ketiga itu ada hubungan sosial. Nah, sebagai contoh nih, kalau kita mau berbagi makanan ke komunitas atau muslim lainnya, jadinya nggak ada kekhawatiran gitu kalau kita mau berbagi makanan, karena makanan yang kita makan tuh sama-sama halal gitu kan. Nah, hal ini itu dapat memperkuat ikatan sosial antara sesama muslim. Terus yang keempat itu penguatan identitas. Nah, dengan kita memakan makanan halal itu dapat memperkuat identitas kita sebagai muslim. Kenapa? Karena berbeda gitu dengan budaya dan juga agama lain. Terus yang terakhir itu ada dari aspek keteladanan. Nah, kita tuh dengan memakan makanan yang halal gitu kan dapat menjadi contoh gitu bagi orang lain untuk menjaga kesucian, integritas, dan kesadaran dalam pemilihan makanan. Jadi dapat disimpulkan kalau ternyata hikmah diharamkan dan dihalalkan makanan itu bukan dari aspek ketaatan aja, tapi dari aspek kesehatan, hubungan sosial, pergaulan, penguatan identitas, dan juga keteladanan. Selanjutnya ada akan dijelaskan sama Ahilman. Baik, sebentar. Untuk dalil naklinya, artinya diharamkan bagimu memakan bangkai darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang tanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga anak panah, nasib dan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan
telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Maidah ayat 3. Ini salah satu dalil naklinya. Jazakumullahu khair. Cukup sekian dari kelompok kami. Ada yang bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ya, sebelum ke pertanyaan ya, saya ingin mengapresiasi dulu ya. Terima kasih sudah dengan baik ya menyampaikan makalah atau pembahasan tentang halal dan haram di dalam bab makanan dan minuman. Ya, al halal wal haram fil at'imah wal ashribah. Nah, itu bahasa Arabnya. Jadi ini memang bahasan yang ada di dalam fikih ya. Kalau kita baca buku fikih Islam atau fikih sunnah, tadi oleh Hilma jadi dikutip ya, di dalam kitab fikih sunnah dijelaskan bla 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 bla. Jadi ini tidak sesuatu bukan sesuatu yang di dalam Islam ya, bukan sesuatu yang aneh. Hal-hal yang berhubungan dengan makanan dan minuman itu dibahas, bahkan menjadi sebuah topik yang penting ya, karena berkaitan dengan terkabulnya atau berkaitan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau berkaitan dengan tidak dan dikabulkannya ya, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sangat penting sekali. Tadi sudah dikutip ya oleh Zahwa yang sebelum Zahwa ya, kalau tidak salah siapa, Risma ya. Iya, Risma ya, berkaitan dengan hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menghalalkan dan mengharamkan makanan atau minuman tertentu. Ya, kalau dibandingkan dengan yang halal sebenarnya lebih banyak yang halalnya. Contoh misalnya hal-hal yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, itu kan banyak halalnya. Berubah menjadi haram ketika ada proses yang merubahnya menjadi melalui proses fermentasi. Misalnya anggur yang tadinya halal, itu ketika melalui proses fermentasi ya bisa berubah yang tadinya halal jadi haram ya, karena unsur memabukannya atau unsur membahayakannya bagi kesehatan manusia. Saya kira tadi sudah dijelaskan dan dengan gamblang oleh kelompok satu berkaitan dengan hal ini. Silakan mungkin dipikirkan kembali, dipahami kembali. Kemudian kalau ada beberapa kasus ya di masyarakat bisa diajukan ya. Silakan MC mengatur jalannya diskusi. Baik, dari teman-teman ada pertanyaan atau ada masukan? Terima kasih Pak Nino untuk masukannya sama penjelasannya. Mohon maaf sebelumnya, saya izin bertanya. Iya, silakan. Ke Untuk kelompok ya. Nanti saya di akhir aja menambah. Oke. Ahilman mau tanya untuk jalalah, itu kan ada hewan yang memakan kotoran kan ya. Kalau untuk lele itu termasuk haram apa halal ya? Soalnya kan kebanyakan ikan lele itu identik dengan memakan kotoran ya. Gimana? Kasih Ya, baik. Kalau menurut dengan hadis dan Al-Quran, kalau dia jelas memakan kotoran ya harusnya jelas haram ya. Tapi kalau harusnya sih kebanyakan kan dia kan memakan segala ya. Dia juga memakan makanan yang kayak pelet, kayak nasi juga, ada orang nasi juga kan. Kalau peternak yang memberikan itu seharusnya sih halal. Selebihnya saya juga ingin bertanyakan itu sebenarnya ke Pak Nino. Ya, apalagi kalau suka lele. Ya, apalagi pentingnya. ya, apalagi sama lalapan. Iya, itu nikmat sekali ya kalau musim hujan begini ya, luar biasa dari biasanya kalau tiap awal bulan ya, kalau orang tua memberi kalau mahasiswa kan biasanya di awal bulan ya makan spesial itu. Nah, di antara makanan favoritnya itu ya lele ya. Kalau tidak lele ya soto babat ya. Biasanya kalau malam hari itu makannya itu kan biasanya kalau mahasiswa itu
kalau sarapan pagi itu kan biasanya dengan mie ya, rebus atau nasi sama bala-bala. Ini pengalaman saya waktu kuliah dulu ya. Tidak harus sama ya. Atau mungkin mahasiswa yang di sini atau yang di UNJ mungkin lebih. Kalau saya tuh makannya nasi dengan mie kadang ya. Nah, kalau yang spesial itu malam hari ya ketika di awal-awal bulan itu ikan lele. Nah, ya memang tadi contohnya ikan lele kan. Contoh jalala itu memang ya itu mungkin pertimbangan kelompok ya mengapa di kamarnya itu mengambil sampel ikan lele. Nah ini tentunya sempat juga terjadi perdebatan di antara para ulama ya. Bahkan sebelum ikan lele juga bekicot ya yang sempat viral dulu ya bekicot. Bekicot ini juga sempat diperdebatkan berkaitan dengan status hukumnya apakah halal atau haram. Nah ini tentunya kalau di dalam Al-Quran kan patokannya kan jelas ya binatang-binatang yang diharapkan itu ditentukan dengan jelas menggunakan Allah. Fal innama berarti hanya itu yang diharapkan. Yang disebutkan di dalam makalah ya di dalam PPT itu ada daging babi, kemudian di dalam Al-Qur'an yang tadi dikutip ya yang diharamkan itu hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaradiyatu dan seterusnya. Dalam surat ini kan, dalam surah Al-Maidah yang saya dikutip itu, yang diharamkan atas kamu itulah bangkai, darah, ya, kecuali bangkai tadi ya, ikan dan lalang ya, kemudian darah, daging babi, binatang yang disembelih bukan karena Allah, yang mati karena dicekik, yang mati karena dipukul, dan seterusnya. Kemudian juga Allah itu menghalalkan segala hal yang baik-baik, dan mengharamkan segala hal yang buruk ya, dalam pandangan manusia normal ya. Jadi makanan-makanan yang menurut kita itu baik, ya, kan bukan hanya halal saja ya, tapi dalam agama kita, dalam Islam itu ada thayyiban, halalan thayyiban. Selain halal juga ya baik bagi kesehatan kita, bagi fisik kita, bagi akal kita tentunya. Nah ini yang harus dijadikan pertimbangan, bukan hanya sekedar halal saja, tapi thayyib ya. Itu maksudnya dipandang wajar ya untuk menjadi konsumsi manusia. Nah kalau bekicot, kalau ikan lele itu seperti apa? Nah memang di dalam masyarakat kita, khususnya bagi mereka yang beternak ikan lele ini, memang ada dua pola. Pola yang pertama, ikan lele diternakan dengan cara dibebaskan liar ya. Jadi diternakan di kolam, tapi pakannya itu dibebaskan. Ya kadang petani atau peternak yang nakal itu melemparkan bangkainya itu bisa bangkai ayam, bisa bangkai tikus, bahkan tikus yang masih hidup juga dilemparkan ke kolam supaya dimakan oleh lele, ikan lele. Nah, itu ya jelas ini tentunya kita harus menolak hal yang seperti ini ya, atau menghindari memakan makanan dari binatang atau dari ikan lele ini yang bersumber dari tempat yang seperti itu. Tapi ada juga peternak lele yang memang sumber makanannya itu di tempat khusus ya, di tempat khusus tidak sembarangan, termasuk makanannya pun itu khusus ya. Nah ini tentunya diperbolehkan untuk dikonsumsi ya. Ya memang di antara ulama sendiri itu ada dua pendapat, ada yang mengharapkan, ada yang membolehkan ya. Yang membolehkan itu karena dia hidup di satu tempat, kemudian dia tidak tergolong kepada binatang yang menjijikan ya, kecuali kalau kita melihat secara langsung, bahkan bukan hanya ikan lele, ikan mas ya. Kalau anda misalnya ke kampung-kampung ya, ke daerah yang banyak kolam ikan itu, ke Cianjur misalnya, ke Panjalu, ya Ciamis ya, Cianjur kan itu ada kolam ya, kolam ikan.
Nah, di sampingnya itu kan ada tempat pembuangan ini, tempat pembuangan manusia ya. Itu ada teman saya kepala sekolah ya. Sampai sekarang dia nggak mau makan ikan karena ketika itu dia disuguhi oleh tuan rumah langsung mengambil dari kolam itu. Nah, ketika dibuka, dia menemukan sesuatu yang menjadi mimpi buruk sehingga akhirnya dia tidak makan ikan mas itu selamanya ya. Sampai sekarang dia tidak mau memakan ikan itu karena ikan mas ya padahal bukan ikan lele. Nah, tentu ini harus diperhatikan. Jadi ini kalau saya belum berani ya menghalalkan atau mengharamkan sesuatu sampai jelas sumbernya. Meskipun di dalam mazhab ya, di dalam mazhab Ja'fari ya. Mazhab Ja'fari itu mazhab yang berlaku di Iran, Irak ya. Itu mengharamkan ya. Karena tadi makanan itu terutama dari binatang ya. Dari binatang itu punya dampak, punya efek terhadap perilaku kita. Nah, tadi kan disebut hikmah-hikmahnya ya. Nah, ada di antara hikmahnya itu yang bisa membawa perubahan terhadap perilaku kita. Seperti misalnya kalau kita nauzubillah min dzalik ya, kalau ada seseorang ya bukan kita ya. Kalau ada seseorang atau sebuah komunitas yang terbiasa mengkonsumsi daging babi ya, maka itu terlihat di dalam perilaku mereka sehari-hari ya, perilaku mereka sehari-hari. Ya, itu sudah disepakati ya oleh para ahli. Ya. Nah, termasuk dalam hal ini ikan lele ini, saya belum membaca sebuah artikel ya, belum bisa menyimpulkan dan belum punya referensi tentang kebiasaan makan dari ikan lele ini. Tapi kalaupun misalnya masih ragu-ragu, ya memang lebih baik ditinggalkan. Ya awalnya saya juga belum dapat informasi berkaitan dengan sumber makanan dari ikan lele ini ya. Sehingga akhirnya kalau demikian masuk ke dalam kategori syubhat, belum jelas kehalalan dan keharamannya. Berarti kalau masuk ke dalam kategori syubhat, belum jelas halal haramnya, maka lebih baik kita tinggalkan. Pilihlah makanan-makanan yang sudah jelas ya, yang sudah jelas prosesnya, yang sudah jelas tidak memunculkan perdebatan seperti bekicot, kemudian ikan lele ya, terus apa lagi ya, ikan lele, bekicot, kemudian kalau tikus mah jelas ya, kalau tikus mah jelas tidak boleh ya, karena jadi sumber penyakit. Itu mungkin ya, wallahu a'lam. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau dari saya boleh nggak bertanya ke Bapak? Ya silakan aja boleh. Kalau di kampung saya kan ada namanya ikan larangan ya Pak ya. Berarti kan itu kan ikan larangan. Jadi ikan yang diniatkan di suatu daerah tujuannya sih saya kurang tahu juga ya karena itu adat istiadat. Jadi itu di setiap daerah itu dibatasi ikannya dan kita dilarang untuk makan. Kalau makan itu ada mitosnya lah, entah perutnya kenapa lah atau bakal sakit lah gitu. Nah itu kalau kan itu setahun sekali dibuka untuk masyarakat untuk dimakan, untuk dimasak ya. Itu nanti hitungannya gimana itu Pak hukumnya Pak? Ya memang di dalam ketentuannya kita tidak boleh menghalalkan binatang-binatang yang diharamkan. Ya. Termasuk juga mengharamkan binatang-binatang yang gini. Saya terbalik ya. Kita dilarang tidak boleh menghalalkan binatang-binatang yang sudah jelas haramnya. Begitu pun sebaliknya, mengharamkan binatang-binatang yang sudah halal, yang boleh dikonsumsi. Nah, tentu ini jelas ya, ini aturan yang sungguh tidak boleh kita menghalalkan atau mengharamkan, karena menghalalkan dan mengharamkan itu adalah hak dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya, hak prerogatif ya dari Allah dan juga Rasulnya, sehingga tidak boleh atau tidak berwenang kita untuk menentukan itu. Ya, hanya saja memang dalam kondisi tertentu seperti misalnya boikot terhadap produk-produk dari Zionis atau pro-Zionis ya, tentu kan zatnya itu halal ya, boleh dikonsumsi, tapi ketika produk-produk makanan dan minuman itu hasilnya
setelah dibeli ya oleh kita ya itu digunakan untuk membunuh warga di Palestina, kaum muslimin bukan hanya kaum muslimin ya, pokoknya warga Palestina di sana di Gaza ya, tentu ini menjadi sesuatu yang apa yang dilarang oleh agama, ya. Saya tidak berani mengatakan haram karena ya sudah jelas kan makanan itu atau minuman itu sudah dilegalkan oleh fatwa majelis ulama ya atau oleh Kementerian Agama. Kan sekarang dua ya yang menentukan kehalalan atau keharaman suatu produk itu, MUI ya melalui fatwa MUI ya, dan juga yang kedua melalui Kementerian Agama. Nah tentu kita harus bagaimanapun juga kita tinggal di sebuah komunitas, sebuah daerah yang menjunjung tinggi budaya ya. Selama itu baik bagi agama kita, maka tidak apa-apa untuk tidak mengkonsumsinya. Tapi jangan sampai mengharapkan ya. Karena memang di dalam agama tidak dilarang begitu ya ikan-ikan tertentu tersebut ya yang oleh beberapa kelompok atau beberapa budaya itu dilarang. Yang jelas dari kitanya tidak boleh mengharamkan atau menghalalkan sesuatu tanpa ada dalil yang jelas dan clear jelas ya. Karena konsekuensinya itu jelas ya dalam Islam tidak boleh menghalalkan dan mengharamkan sesuatu tanpa ada dalil, bahkan dimasukkan ke dalam syirik ya kalau kita menghalalkan atau mengharamkan sesuatu tanpa ada keterangan yang jelas dari agama kita. Jadi kalau menurut saya hematnya lebih baik memang mengikuti adat di sana ya, karena Anda tidak akan kelaparan kalaupun tidak mengkonsumsi makanan tersebut ya. Itu ya Hilman ya dari saya. Baik, Pak. Saya tidak bisa mengharamkan atau menghalalkan sesuatu karena tadi di sini disebutkan ya dalam bukunya Syekh Al-Qaradawi Al-Halal wal Haram fil Islam memang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram itu sama dengan syirik ya. Ya, sama dengan syirik. Jadi ini bukan sesuatu yang sepele ya. Bukan sesuatu yang sepele. Terima kasih Pak. Saya jadi tahu untuk menyikapi setidaknya. Berarti kalau kayak makanan junk food yang kita nggak tahu cara sembelihnya gimana pun, kita harus juga kalau itu sembelihnya sesuai syariat Islam itu. Atau kita lebih baik menjauhinya atau gimana ya? Yes, nanti ya bertanya ya. Ini siapa yang jawab ini? Nanti dari kelompok kami sendiri. Ya gini ya, kita tinggal di sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Setiap produsen makanan ataupun minuman di Indonesia itu kalau ingin tenang ya, termasuk kalau ingin untung, dia harus mendaftarkan dulu makanannya atau produknya itu di BPOM ya, Dinas Kesehatan di Kementerian Kesehatan. Fatwa dari MUI ya, fatwa halal dari MUI atau dari kalau sekarang kan ditambah dengan Kementerian Agama ya. Jadi sebenarnya kalau sudah melewati jalur tersebut maka sudah tenang bagi kita untuk mengkonsumsi makanan tersebut ya, kecuali kalau kita tinggal di sebuah wilayah yang mayoritas penduduknya non muslim ya. Ya, dari kalangan mereka kita harus waspada. Seperti misalnya ketika ada berkunjung ke Bali atau ke NTT atau ke Sumatera Utara yang ke Sumatera Utara itu ada dua ya, ada yang wilayahnya itu ada yang muslim, ada yang non muslim ya. Nah, ketika Anda berkunjung ke sana, itu harus diperhatikan minimal waspada dengan makanan yang disajikan ya, atau bertanya, minimal itu bertanya, kan tidak ada salahnya kita bertanya apakah ini halal atau tidak, terutama yang memang jenis-jenis makanannya itu istilahnya itu bercampur dengan jenis makanan yang lainnya. Jadi ini
sebentuk ya kehati-hatian, ya kewaspadaan kalau kita tinggal di sebuah negara atau sebuah wilayah yang non muslim. Nah, makanya harus diprioritaskan ya makanan-makanan di luar negeri itu, atau di namanya mall ya, atau di mall atau kalau di luar negeri itu toko-toko yang memang disediakan oleh kalangan muslim. Di Eropa kan sekarang sudah mulai banyak komunitas muslim, tapi kita harus memilih restoran, kafe yang memang dikelola oleh karena biasanya kaum muslimin di Eropa itu sangat ketat berkaitan dengan makanan ya. Jadi sekarang lebih mudah dibanding dengan zaman-zaman sebelumnya. Lebih mudah mengkonsumsi makanan yang halal. Begitupun di Cina ya, di Singapura misalnya. Nah, itu kita prioritaskan. Kalaupun misalnya tidak ada sama sekali, kita kan bisa melihat dari di produknya itu kan ada komposisi ya. Komposisi ini bahan makanannya terbuat dari apa. Makanya bagi Anda yang mahasiswa teknik kimia ya harus tahu istilah-istilah tertentu ya, istilah-istilah tertentu yang memang ini mengandung zat-zat yang diharamkan, mengandung dari sumber-sumber yang ya biasanya kan yang dari babi ya, dari Gelatin. iya, nah itu harus dilihat dari mana ya. Nah, makanya harus dilihat dulu dan jangan tertipu dengan label ya, dengan label halal gitu ya, karena ya ada yang nakal gitu ya, yang nakal. Makanya kita harus lihat komposisinya seperti apa. Makanya harus jelas makanan dan minuman itu. Terutama ketika kita di luar komunitas umat Islam ya. Kalau di Indonesia saya kira jarang ya. Itu justru malah bunuh diri ya. Artinya kalau ada produsen yang memasarkan makanan atau minuman yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya, itu bunuh diri sebenarnya. Itu bisa hancur. Ya bisa hancur, bisa rusak yang didemo oleh masyarakat. Ya. Tapi kembali ya kewaspadaan, kehati-hatian, karena itu akan berpengaruh. Ya, saya juga sebenarnya mengkonsumsi, terutama yang ikan lele ya, ikan lele pun ini selalu ditanya ya, ini ikan lelenya bersumber dari mana? Nah, ini supaya ketika kita mengkonsumsinya kita tenang ya, dan itu menjadi daging, menjadi apa ya, menjadi wasilah untuk terkabulkannya doa-doa kita ya, gitu ya. Jadi Bismillah, bacalah Bismillah, insya Allah kalau di negara kita ya. Baik, yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin dari Bambang. Silakan Bambang. Izin bertanya. Kalau tadi kan ketika makanan-makanan dari supermarket mereka boleh memasarkan atas izin BPOM dan MUI ya. Nah, ini mah kejadian saya sendiri seminggu yang lalu ketika saya sama teman saya pergi ke pasar sekitar jam 11 malam ke pasar. Kita niatnya mau cari ayam gitu, mau cari ayam yang udah inilah disembelih ya buat acara bakar-bakar. Nah, ketika saya ke pasarnya ternyata lagi disembelih gitu ayamnya tuh, turun dari kontainer, disembelih ayamnya dengan cara yang mungkin tidak mengikuti syariat Islam gitu. Bahkan yang menyembelihnya juga tercium bau khamar ya, gitu, yang menyembelihnya juga. Nah, langsung muncul di benak saya, oh berarti makanan ya ayam yang kita konsumsi tiap hari, yang ibu kita beli dari warung atau pasar gitu ya, berarti belum jelas nih status kehalalannya gitu. Nah, apakah dengan kita sebagai umat muslim dianjurkan membaca basmalah ya sebelum makan, apakah dengan membaca basmalah tersebut makanan yang kita konsumsi yang statusnya belum jelas kehalalannya, dengan kita membaca basmalah apakah menjadi halal gitu? Itu mungkin dari teman-teman kelompok 1 ada yang mau menjawab atau boleh saya menjawab?
Zuri, Azama ada yang mau jawab? Silahkan Ahilman. Kalau dari saya sih, tadi Bapak juga udah menjelaskan ya, itu ada option sebenarnya. Bisa kita yang membeli dan memotong langsung, itu jauh lebih baik. Tapi kalau binatang yang yang kita tidak lihat, itu kita berhusnuzon bahwa itu halal gitu dan kita membaca bismillah. Tapi untuk tadi kan kata Bambang, apakah jadi halal gitu kalau kita dengan baca bismillah? Nah itu saya kurang tahu. Sama saya nanti agak menyambung sedikit. Apabila kita tidak sengaja memakan makanan yang haram, apakah kita cukup mengucapkan istighfar atau kita wajib bertaubat? Ada yang mau Sudah cukup, Bang. Pak, ada mau menanggapi, Pak? Ya, ini menarik ya. Memang itu kejadiannya sudah lama ya. Informasi itu didapatkan ya. Waktu saya kuliah pun terdapat ya informasi seperti itu. Nah, tentu ini jadi PR ya, jadi pekerjaan rumah ya bagi umat Islam ya, ketika akan mengkonsumsi binatang ya, contoh di sini kan ayam ya, itu memang harus betul-betul jelas prosesnya. Di masyarakat kita memang belum saya ini ada tugas dari mubalik, dari khotib ya, yang belum sampai kepada mereka ya. Berarti kan ini bagi para mubalik, para dai ya, para khotib yang berkhutbah di masjid itu memang harus betul-betul menyampaikan hal ini ya, karena dampaknya kan luar biasa ya, dampaknya itu pada terkabul tidaknya doa-doa kita begitu ya. Jadi di dalam masyarakat kita memang prosesnya ada yang seperti itu, tapi juga kita tidak memungkiri bahwa ada juga yang benar ya. Kalau di rumah saya memang bapak mertua itu punya ayam sendiri ya. Jadi ternak ayam ada ayam petelur dengan ayam pedaging. Ya kalau pedaging tidak banyak ya, tapi kalau petelur ada beberapa ekor lah. Sehingga konsumsi telur itu alhamdulillah tercukupi ya oleh keluarga begitu ya, karena beternak ayam. Termasuk ketika menginginkan daging, itu menyembelih sendiri ya. Itu ideal sekali ya, idealnya seperti itu ya. Tapi kan tidak semua keluarga Indonesia berkesempatan untuk beternak ayam, baik itu petelur maupun pedaging gitu ya. Nah tentunya kita harus memilih dan memilah di mana tempat kita bisa membeli ayam. Kalau ditemukan seperti itu berarti dihindari ya, jangan memaksa untuk membeli ayam di pasar seperti itu ya. Meskipun harganya murah ya, memang kita harus menjauhinya karena kita kan langsung ke pasar ya, atau kita menanyakan langsung, karena itu hak, karena pembeli itu raja ya, hak kita untuk menanyakan bagaimana prosesnya, apakah ditusuk, kadang ditusuk lehernya, kemudian drum panas ya, yang berisi air mendidih ya. Nah seperti itu kan prosesnya yang saya dengar itu ya. Nah makanya kita harus betul-betul memilah. Biasanya kalau ibu-ibu di keluarga ya, di rumah tangga Indonesia itu kan belinya langsung sayur ya yang lewat. Nah bagus tanyakan langsung, ini ayamnya bagaimana proses penyembelihannya. Yang penting selektif. Nah bagaimana kalau kita tidak mungkin ya menyimpan diri untuk menyelidiki atau untuk bertanya seperti itu ya. Kita sudah disuguhi makanan. Bagaimana ini halal sebenarnya pada prinsipnya. Nah tentunya kita tadi yang mengembangkan, kecuali tadi kalau mau ideal ya memang tidak mengkonsumsinya ya. Tapi kalau memang dikondisikan seperti itu, tapi ini bukan berarti dengan bismillah yang tadinya haram jadi halal, tentu tidak ya. Tapi ini yang sudah halal zatnya,
tapi prosesnya tidak kita ketahui. Para ulama itu memberikan fatwa boleh ya mengkonsumsi, membaca Bismillah, kemudian husnuzon ya bahwa ini disembelih secara halal, termasuk misalnya binatang-binatang halal yang disembelih oleh ahlul kitab. Kan kita tidak tahu ya ahlul kitab itu menyembelihnya seperti apa. Nah itu diperbolehkan menerima, mengkonsumsi binatang ya, makanan yang bersumber dari binatang yang disembelih oleh ahlul kitab ya, dari kalangan Yahudi maupun dari kalangan Nasrani. Nah itu diperbolehkan di dalam agama kita, diperbolehkan untuk mengkonsumsinya. Nah, kecuali kalau kita melihat langsung ya seperti bang-bang punya pengalaman, ya udah kalau seperti itu karena tadi punya dampak terhadap diri kita dan juga keturunan kita kalau kita sudah berkeluarga. Itu ya Bang ya, terima kasih informasinya. Yang jelas untuk makanan tidak sederhana yang kita pikirkan ternyata ya. Baik, Pak. Harus betul-betul nih yang masuk ke mulut kita, termasuk minuman nih ya. Sekarang kan banyak viral minuman tertentu ya yang apa ya, itu ada titik-titik tertentu, titik kritisnya yang itu bisa mengubah yang asalnya halal jadi haram ya, yang asalnya halal jadi haram. Jadi ketika kita meminum ini harus jelas dulu ya, terutama di kalangan milenial, kalangan generasi muda, ketika kan biasa suka nongkrong di kafe ya, ketika membicarakan sesuatu, mendiskusikan sesuatu itu di kafe. Nah minumannya itu harus dilihat ya komposisinya, kemudian jangan sampai nanti ketika ada percampuran zat-zat tertentu di dalam minuman tersebut itu bisa merubah zatnya yang tadinya halal jadi haram gitu ya. Ya tentunya ini kembali kepada pengetahuan kita berkaitan dengan makanan dan minuman yang halal maupun yang haram. Kemudian ada yang terlewat tadi ya di dalam presentasi. Sebentar ya, semua sampai jam berapa ini? Disepakatinya? Ya sebenarnya sudah lewat Pak. Sudah lewat ya. 19.45 ya. Ya jadi ada kan itu berkaitan dengan zatnya ya. Yang diharamkan itu berkaitan dengan proses atau dengan caranya, dengan caranya. Kalau mencuri ya kita mendapatkan minuman dengan proses yang haram, maka tapi tidak merubah zatnya ya, haram bagi kita untuk dikonsumsi. Kita beli minuman tapi dengan cara mencuri, nah jadi haram, berdosa ya, maksud berdosa bagi yang melakukannya ya. Kemudian dengan cara didikan oleh agama ya, sampai menzini ya, pembeli itu juga dilarang, menjadi dosa ya, menjadi dosa. Tapi zatnya tidak berubah, yang halal ya halal, yang haram yang haram. Tapi ketika prosesnya dilakukan dengan cara mencuri, kemudian menyajikannya dengan cara-cara yang menyakitkan, maka itu bisa berubah ya, maksudnya bisa berdosa ketika kita melakukan. Saya kira itu ya, yang lainnya mungkin bisa dikembangkan di dalam pertemuan ya. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa ditunda ya, bisa diajukan di pertemuan berikutnya ya Hilman ya. Saya kembalikan ke MC. Oke. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan. Untuk minggu depan, kelompok selanjutnya atau dari Bapak, atau ada yang lain pada belum menginfokan untuk materi yang diambil, materi apa? Dari dua kelompok yang lain. Kalau kelompok 3, kita akan mempresentasikan tentang sholat dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu di materi berapa itu? Pertemuan ke-13. 12. Yang materi pertemuan 11 ada yang ambil? Ya, kelompok 2. Oh, berarti minggu depan Bambang ya? Ya. Oke, baik. Cukup Pak. Sama saya Pak, mohon maaf tadi karena hektik sambil kerja sama presentasi, saya lupa absen Pak tadi Pak.
Iya, masih ada waktu ya? Oh, udah lewat ya? Udah lewat, makanya saya tadi cek gimana. Tadi sambil kerja soalnya. Iya, iya. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Ya, insyaallah nanti. Baik, langsung saja di iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di YouTube ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.